Hai Sobat Sobat WP, WP. berjumpa lagi dengan kami Saya. di Ruang Diksi, Ruang Diskusi Santai. Wah, nggak kerasa ya Kak, hari ini kita bertemu lagi di Ruang Diksi episode ke 9. Kembali lagi bersama saya, Itfi Ayu Adini, biasa dipanggil Vivi. Dan saya Siva Khairunisa, biasa dipanggil Siva. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Kak Itvi pernah nggak kuliah di luar kota atau luar pulau gitu? Belum pernah sih Kak. Kak Siva pernah nggak? Belum sih Kak, katanya itu di UWP ini ada program namanya itu PMM Kak. PMM. Oh, PMM. Sobat WP di rumah ada yang tahu nggak PMM itu apa? Apa ya? Apa ayo? Gimana kalau kita tanya ke Narasumber kita Gimana? hari ini. Kita Ya udah. langsung ya. Langsung aja kita sambut narasumber kita siang hari ini, yaitu Bu Anela. Halo, Halo. halo Vivi, halo Siva, halo Sobat UWP semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Anelanya sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin dari Sobat WP di rumah belum ada yang tahu nih, seorang Ibu Anela itu siapa sih? Boleh dong dikenalin gitu ke Sobat WP di rumah. Vivi, Siva, Ya. Sobat UWP yang ada di rumah yang akan menonton. Perkenalkan, nama saya Duyana Anela Kurniasari, biasanya dipanggil Nela ya. Iya. Jadi saat ini saya sebagai koordinator Merdeka Belajar Kampus Merdeka UWP. Nah, selain itu saya juga ditunjuk untuk menjadi koordinator perguruan tinggi program pertukaran mahasiswa Merdeka 2 gitu. Salam kenal. Salam kenal Salam ya. kenal Bu Anela. Kalau PMM sendiri itu gimana sih Bu? Maksudnya kayak program pertukaran mahasiswa Mahasiswa. Merdeka Belajar ya Bu ya? Itu kayak gimana Bu contohnya kayak gitu? Jadi ini saya ceritakan dari awal ya. Iya, Bu. Jadi kita punya Mas Menteri ya. Kita panggil Mas Menteri aja ya karena Iya. masih sangat muda ya. Usianya ya nggak jauh lah ya dari kita. Kita panggil Mas Menteri. Jadi Mas Menteri pada tahun 2019-2020 itu mencanangkan program yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi diharapkan mahasiswa ini belajar di luar kampus. Jadi selama ini kan saya termasuk mahasiswa organik ya, boleh saya bilang saya mahasiswa organik yang ya kuliah dari semester 1 sampai semester 8 selama 4 tahun ya saya belajar di kampus saya saja, cukup segitu aja. Tapi Mas Menteri ini punya program mahasiswa diberikan kemerdekaan untuk belajar di luar kampusnya. Nah, salah satunya adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi mahasiswa ini diberikan kesempatan untuk berkuliah di luar program studinya, di luar kampusnya. Jadi nggak kuliah di UWP aja, kalian bisa kuliah di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, kemudian ada di Papua, Nusa Tenggara, dan Bali, seperti itu. Nah, program ini sendiri diharapkan mahasiswa itu mampu belajar ya. Jadi tidak hanya belajar di kampusnya aja, tidak hanya belajar di program studinya saja. Jadi diharapkan mereka belajar di luar program studinya. Misalkan saya ini dari agribisnis, mahasiswa ya, misalkan saya mahasiswa ya. Saya masuk agribisnis, saya ingin belajar tentang hukum sosial seperti itu. Saya belajar di ilmu hukum di Universitas Hasanuddin seperti itu. Jadi bisa, boleh. Jadi memang diharapkan mahasiswa ini tidak hanya menguasai satu bidang saja. Diibaratkan oleh Mas Menteri saat itu, mahasiswa ini ibaratnya adalah ikan. Jadi saat ini adik-adik saya ini adalah ikan yang ada di kolam renang. Ya, jadi kalau kolam renang kan tahu kan Iya. ukurannya tidak terlalu besar, kemudian kedalamannya juga tidak terlalu besar. Tapi ketika lulus, kalian ini akan ada di lautan lepas, ya kan? Akan ada di masyarakat, bersaing dengan banyak orang. Nah, ini diharapkan Mas Menteri, ikan-ikan yang ada di kolam renang ini ketika akan dilepaskan di lautan itu siap. Nah, salah satu kesiapannya adalah dengan mereka belajar di luar kolamnya ini. Jadi, para mahasiswa ini dikirim ke luar kampusnya untuk belajar, untuk bertukar dengan mahasiswa yang lain, belajar di kampus yang lain.
mendapatkan pengalaman, mendapatkan soft skill yang mungkin tidak didapatkan di kampusnya, bertemu dengan teman-teman dari suku, agama, kebudayaan, adat istiadat yang berbeda. Itu yang membentuk karakter kita. Nah, diharapkan seperti itu. Jadi nanti setelah lulus siap nih di laut lepas seperti itu. Wah, ternyata banyak banget nih Sobat UWP poin-poin penting yang ingin disampaikan oleh Mas Menteri dari program PMM ini sendiri. Betul sekali. Nah, dari cara daftarnya PMM ini sendiri nih Bu, itu apakah ada seleksi internal maupun eksternalnya atau seperti apa? Bu Anila bisa dijelaskan? Oke, jadi program pertukaran mahasiswa merdeka saat ini sudah di angkatan yang kedua. Jadi pertama itu tahun 2020 namanya ada Permata Sakti. Kemudian tahun 2021 ada pertukaran mahasiswa merdeka 1. Kemudian saat ini sudah ada di 2022 pertukaran mahasiswa merdeka 2. Nah, untuk pendaftarannya ini dilaksanakan setahun sekali ya. Jadi dilaksanakan pada semester ganjil, semester 3, 5, 7. Kemudian pendaftarannya di semester genap. Nah, untuk di UWP sendiri ini memiliki kebijakan sendiri ya. Jadi yang dapat mendaftar flagship MBKM ini dari semester 5. Jadi semester 5, 7 pelaksanaannya. Berarti mendaftarnya semester 4 dan 6 ya. Iya, Bu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk seleksi sendiri kalau program flagship MBKM yang pertukaran mahasiswa merdeka ini tidak ada seleksi internal. Jadi memang ini kita bebaskan kepada seluruh mahasiswa UWP boleh mendaftar. Ya, asalkan kualifikasinya dia berada di semester 4 dan semester 6. Itu boleh. Kemudian seleksi internal nggak ada, jadi mereka hanya mempersiapkan berkas-berkas saja. Kemudian mendaftar melalui webnya program pmm.id. Nanti teman-teman semuanya kalau mau mendaftar pasti akan saya dampingi ya. Jadi selama ini adik-adik yang sudah lolos itu saya dampingi sampai selesai ya, sampai programnya nanti selesai. Jadi akan saya dampingi, jangan khawatir nanti Bu persyaratannya apa saja, kemudian Bu saya harus seperti apa, nanti akan saya dampingi terus seperti itu. Syaratnya gampang kok. Kalau PMM itu pemberkasan, administrasi standar ya, transkrip nilai, izin orang tua, izin dari ketua program studi atau dekan, kemudian mempersiapkan buku tabungan, KTP, KTM, seperti itu aja. Kemudian ada tes sih, seleksi survei kebinekaan namanya, seperti itu. Berarti persyaratannya masuk PMM itu dianggap bisa kayak mudah gitu ya, Bu? Jadi biar mahasiswanya itu meskipun daftar tuh nggak seberapa sulit gitu, Bu ya. Betul sekali Siva. Jadi dari berbagai macam flagship MBKM ya. Jadi MBKM itu sejauh ini ada 4 flagship. Yang pertama pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian ada kampus mengajar, kemudian ada magang dan studi independen bersertifikat, kemudian yang terakhir ada IISMA. Jadi ini pertukaran pelajar internasional. Jadi selama ini UWP ikut 3 ini, kecuali pertukaran pelajar internasional ya. Jadi salah satu, karena masih baru juga ya, PMM ini baru kedua, yang lain sudah angkatan 3, 4. Jadi PMM ini tesnya juga cenderung paling mudah, karena hanya tes administrasi dan survei kebinekaan saja. Jadi tergantung mahasiswa ini pinter-pinter milih universitas ya. Jadi semakin kuotanya besar, pemilihnya sedikit, kesempatannya semakin banyak. Tapi ketika kita memilih universitas yang kuotanya sedikit, pemilihnya banyak, itu yang agak sulit ya. Agak sulit. Chance-nya lebih kecil untuk lolos seperti itu. Jadi biasanya adik-adik mahasiswa ini kita arahkan, ini loh universitas yang masih kosong, jadi kesempatan lolos lebih besar. Ini yang sudah penuh, kalau bisa jangan ambil yang ini. Seperti itu pun nanti akan kita arahkan gitu. Gitu. Bu, kan itu tadi kalau tingkatannya kan harus semester ganjil gitu ya, Bu. Mungkin ada apa ya, Bu? Persyaratan kan kenapa kok harus semester ganjil gitu loh, Bu? Kok nggak semester genap gitu? Iya, benar. Kenapa, Bu? gitu ya? Kayak Iya. menjadi pertanyaan Iya, yang kenapa buat kok harus semester orang-orang. ganjil gitu, Bu? Oke. Jadi memang dari keputusan ini itu sudah dari kementerian ya, dari Kemendikbudristek. Jadi memang diharapkan berlangsung di semester ganjil, semester 3, 5, 7 seperti itu. Oh iya. Nah, untuk pendaftarannya di semester genap. Genap. Jadi memang kalau untuk ini ya, untuk kalau dipilih semester genap,
takutnya adik-adik yang semester apa 8 ya, gitu. semester Yang 8 waktu skripsi itu ya, betul Bu, sekali. tabrakan sama Jadi skripsi. semester-semester yang ibaratnya sudah semester akhir itu pengen ikut tapi nggak boleh kan karena Iya, mereka harus karena skripsi, iya, harus tadi. mungkin magang KKN Iya, dan iya. lain-lainnya. Jadi pertimbangannya itu semester ganjil itu istilahnya masih aman lah, maksimal semester Iya. 7 gitu. Jadi kayak masih bisa disambi dengan kesibukan yang lain gitu ya Bu, yang di semester-semester itu. Betul. Jadi Ganjil. kalau untuk ini ya PMM ini karena kegiatannya tuh full. Jadi selama 1 semester kita akan belajar di luar pulau. Jadi pemilihannya gini, Siva dan Vivi. Pulau Jawa Iya. itu harus memilih Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara. Oh, Seperti berarti itu itu. ada syaratnya sendiri-sendiri ya, Bu ya. Berarti emang paten gitu ya Bu, Ya. untuk milih universitasnya di daerah mana itu emang sudah ada Jadi nggak aturannya bisa gitu ya Bu. bebas milih gitu Iya, ya, Bu. betul. Jadi memang ini namanya klaster pulau istilahnya ya. Jadi misalkan mahasiswa dari Kalimantan Iya, itu nggak boleh milih di Kalimantan. Jadi dia harus milih di Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi. Misalkan nih, oh Bu, saya pengen di Gresik aja Bu. Saya kan anak Surabaya Bu. Iya. Saya pengen di Gresik. Nggak Deket bisa. gitu. Iya, nggak bisa. Dekat dari rumah Bu. Memang ini PMM ini spesial ya. Jadi memang diarahkan untuk keluar pulau. Nah, enaknya lagi, jadi tiket pesawatnya itu dibayarin Siva, Vivi. Nggak usah khawatir, aduh Bu, saya nggak Pulang punya pergi ya, biaya. Bu? Pulang pergi. Saya nggak punya biaya nih Bu buat naik pesawat gitu ya. Itu dibiayai oleh pemerintah lewat LPDP. Coba adik-adik sobat UWP yang saya sayangi, saya cintai. Kapan lagi kita dapat Iya. beasiswa dari Betul. LPDP ya? Persyaratannya mudah juga ya, Bu. betul Sudah sekali. persyaratannya mudah, seleksinya juga Betul mudah, sekali. Berangkat dibiayai. sama pulangnya gratis juga ya, Bu. Iya, lengkap ya Bu, paket lengkap. Ibaratnya kita kayak liburan gitu ya, Bu. Ya, benar sekali. Jadi kalian di sana selain belajar Senin sampai Jumat ya reguler ya, Iya. kuliah seperti biasa. Itu setiap Sabtu Minggu itu ada namanya kegiatan Modul Nusantara. Jadi kegiatan Modul Nusantara ini adik-adik akan diajak untuk melihat sejarah, kemudian meningkatkan kebinekaan mahasiswa. Itu biasanya diajak jalan-jalan ke tempat yang bersejarah, diajak ke tempat-tempat wisata yang berbau edukasi. Kemudian akan diajak kuliner juga dan itu gratis. Wih, enak banget 100% dong gratis. kulineran. Iya, benar sekali. Jadi salah satu daya tariknya itu saya sampaikan ke mahasiswa, setiap Sabtu Minggu kalian akan diajak untuk kegiatan Modul Jalan-jalan. Nusantara, jalan-jalan, diajak kuliner, Cari angin. gratis. Cari angin. Iya, Gratis tuh, teman-teman. transportasi semuanya ditanggung oleh universitas yang dituju, seperti itu. Asik banget berarti Iya. ya Bu. Kalau seandainya ya, zaman saya dulu kan nggak Iya. ada ya, Siva, Vivi ya. Iya, Bu. Zaman saya dulu tuh ketika kita ingin pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar, itu hanya bisa dilakukan lintas negara. Dan itu sangat sulit lah ketika kita harus universitasnya harus punya kerjasama dengan universitas di luar negeri. Seperti itu. Tapi PMM sekarang itu tidak perlu. Semua mahasiswa bisa memilih bebas. Universitas yang ada daftarnya kan ya, ada sekitar 180 universitas, mereka bebas memilih. Tidak perlu ini harus ada kerjasama seperti ini, enggak ada. Jadi mereka benar-benar bebas untuk memilih. Jadi saat itu pun kami tidak ada intervensi. Kamu harus di Universitas A ya, Universitas B yang enggak ada. Jadi namanya mahasiswa merdeka ya. Iya, Bu. Jadi mereka bebas mereka memilih. merdeka untuk memilih Memilih pilihannya. Kita hanya mengarahkan saja Kayak gitu. gitu. Tuh, Sobat UWP, enak loh kalau ikut PMM itu ya, Bu. Betul. Berangkat pulang gratis, Gratis. pendaftarannya mudah. Di sana bisa jalan-jalan ya, Bu ya. Aduh, itu. Aku juga pengen nih. Ada tambahan lagi nih Siva, Vivi. Jadi Apa nih, Bu? ketika kalian ikut PMM itu nanti kalian akan mendapatkan bantuan beasiswa. Yang pertama, Iya, Bu. beasiswa bantuan SPP. Jadi ada 2,4 juta bantuan SPP. Kemudian
khawatir Bu, nanti saya makannya di sana seperti apa? Dapat bantuan juga dari LPDP. Nah, ya itu 700.000 per bulan. biasanya pertanyaan Iya, paling Bu. banyak itu Itu Bu, ya. asrama, makannya Soalnya kan gimana, takutnya di sana gitu. nanti berangkat pulang gratis tapi di sana bingung mikir Iya. tidur di mana gitu, Iya, terus tidur makan di mana, apa makannya gitu. gimana gitu. Nah, jadi fungsinya saya koordinator PT ya. Iya, Saya kan Bu. koordinator PT UWP. Iya. Jadi yang di sana itu nanti ada koordinator PT tujuannya. Di sana sudah disiapkan asramanya, sudah disiapkan atau mungkin kos-kosannya. Jadi kita sudah tinggal datang, dijemput di bandara, diantarkan ke asrama. Nah, dari LPDP pun juga diberikan bantuan 500.000 per bulan untuk akomodasi atau untuk kos-kosan asrama gitu. Jadi mungkin ya minta uang saku orang tua nggak banyak-banyak banget ya. Iya, Bu. Ya seperti biasalah kuliah di UWP terus ada ketambahan lagi Iya. uang saku buat di sana seperti itu. Jadi enak loh ya. Iya. Saya kalau masih mahasiswa mau, saya pertama yang mendaftar pasti. Terus itu tadi yang kan berarti kita kan ke univ lain ya, Bu. Terus yang kuliahnya di sini tuh gimana, Bu? SKS-nya itu, Bu? Nah, ya Oke. gitu gimana? Iya, ini bingung ya berarti. Iya, Bu. banyak Kayak sekali. double kan, Bu, jadinya Betul. gitu. Jadi memang SKS ini juga sudah ada peraturannya ya dari PMM Dikti. Jadi biasanya teman-teman kalau di UWP ini tetap melakukan KRS, tetap KRS seperti biasa, tapi tidak kuliah di UWP, ganti kuliahnya di sana. Nah nanti hasil dari KHS ya, dari universitas tujuannya itu nanti akan diberikan kepada KPS-nya dan akan dimasukkan sesuai yang sudah di KRS-kan seperti itu. Jadi namanya istilahnya konversi. Konversi SKS ya, betul Bu. sekali. Jadi sobat UWP nggak usah khawatir ya terkait dengan, saya yakin saya dulu zaman kuliah juga panik kan kalau udah Iya, bahas Bu. SKS kan. Kayak takut nanti kalau double gitu, Bu, malah. Sampai nggak lulus gitu kan. Ya, kalau salah nanti kan repot ngurusnya Betul. gitu ya, Nah, Bu. adik-adik sobat UWP tidak usah khawatir ya. Jadi selama ini dari pihak rektorat, dekanat, kemudian ketua program studi di UWP ini 100% support mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM. Jadi tidak ada satupun pimpinan di Universitas Wijaya Putra yang mempersulit atau menghambat. Jadi semuanya mendukung, 100% mendukung. Kami sudah berkomitmen. Jadi insya Allah akan diberikan kemudahan untuk konversi, untuk persiapan administrasi dan lain-lainnya. Selama itu sesuai aturan ya, itu tidak akan dipersulit gitu. Jadi ini salah satu kesempatan yang tidak semuanya dapat. Iya. Gitu. Salah satu kesempatan besar yang jadi privilege seorang mahasiswa UWP juga ya, Bu. Betul sekali. Itu bisa dicatat itu ya, Bu. Lalu gini, Bu, kan kita ini kebanyakan ada yang pekerja nih, Bu. Nah, kira-kira mahasiswa yang pekerja ini bisa nggak, Bu, ikut program ini? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, karena student body yang ada di UWP ini kan ada dua kelas malam dan kelas pagi. Pagi. Biasanya adik-adik mahasiswa yang kelas malam ini kan bekerja. Iya, Nah, Bu. ini mungkin yang agak tricky dan agak ini ya perlu. Mengkhawatirkan ya, Bu. Jadi karena gini, Siva dan Vivi, PMM ini membutuhkan waktu selama 6 bulan, Satu semester ya, Bu. Iya. Efektifnya adalah 4 bulan. Nah, mahasiswa ini diwajibkan untuk datang. Jadi pertemuannya ini luring atau tatap Langsung muka. offline ya, Bu. Betul sekali. Jadi kalau untuk mahasiswa yang bekerja memang agak sulit. Jadi karena memang dia harus meninggalkan Surabaya, kemudian dia harus terbang ke pulau dan universitas tujuannya, full di sana selama 1 semester atau efektifnya 4 bulan. Nah itu nggak boleh tiba-tiba Bu Nela, saya mau pulang, nggak boleh. Saya harus sampai selesai, harus sampai mengikuti dari perkuliahan, UTS, kuliah lagi, kemudian sampai UAS. Jadi memang tidak boleh tiba-tiba, Bu saya mau pulang, kangen rumah. Oh nggak bisa. Oh, nggak bisa Nggak ya, Bu. bisa. Jadi Ibaratnya memang merantau ya, Bu, ya, ya. betul sekali. Ini cobalah mungkin adik-adik yang ada di Gresik, di Surabaya, Sidoarjo, di daerah-daerah yang sini sekali-kali merasakan merantau keluar Jawa. Saya juga belum pernah ya, saya juga Iya, Bu, aslinya kan sama. Rembang. Saya Surabaya sama lah, sama-sama orang Sama-sama, Jawa. iya, Iya, sama-sama Bu. orang masih Jawa. masih di Betul Jawa sekali. situ Iya, aja. masih nyaman ya. Ini kan Iya, ibaratnya
comfort zone kita ya. Iya, Jadi benar-benar. saya ketemu Siva, ketemu Vivi, sama-sama orang Jawa, Jawa. jadi ya masih santai Iya. aja. Iya, Bu. Coba sekali-kali kuliah di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, Sulawesi, jadi merasakan Iya. gitu. Beda bahasa, beda kebiasaan juga ya, Bu. Beda ya. tradisi juga, Iya. beda makanan. Pasti itu menimbulkan banyak kultur shock sih, Bu, buat Benar anak-anak. sekali. Jadi nanti juga ketemu mahasiswa seluruh Indonesia ya. Jadi kayak di Sumatera nanti akan ketemu mahasiswa yang di luar Sumatera. Tapi juga akan ketemu teman-teman kelas reguler dari Sumatera gitu. Seru sih, seru sekali. Saya membayangkan aja Seru ya, Bu. seru sekali. Ada teman baru, maksudnya berbeda-beda gitu loh, Bu. Jadi kayak kita nggak cuman kenal dari teman-teman di Jawa doang, tapi kita bisa kenal di seluruh Indonesia gitu ya, Bu. Betul sekali. Satu Indonesia. Kira-kira ada nggak, Bu, yang membedakan kita kuliah di sini sama kuliah waktu pertukaran kota. mahasiswa itu, Bu? Oke ya, jadi pada dasarnya sama-sama kuliah reguler ya. Oh, Jadi masuk kelas, kemudian ketemu dosennya, kemudian apa ya, ya perkuliahan seperti biasa lah ya, kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Bedanya adalah mungkin ada yang belajar di luar program studinya. Tadi saya contohkan mahasiswa saya agribisnis, dia akan belajar di prodi ilmu hukum. Itu pertama yang membedakan. Yang kedua, setiap Sabtu Minggu itu akan ada modul Nusantara yang saya sampaikan tadi. Itu tambahannya. Biasanya kan Sabtu Minggu kan kita goler-goler aja kan di Iya, kamar iya, kan ya. Nah, iya. ini kita Mager gitu, Bu. Kita berkegiatan produktif tapi fun ya, Bu. Ya, Seru. benar sekali. Produktif tapi fun. Seperti itu. Itu, Bu, ngapunten sambil diminum Oke, dulu, Bu, iya. airnya. Minum, Apa Mbak ya? Vivi. Kadang saya kalau ngobrol terlalu asik itu Saking lupa. asiknya Iya. sampai Asik loh ngobrol sama Siva sama Vivi. Terima kasih sudah diundang. sama-sama. Saya juga makasih loh Bu Anela mau diajak ke sini. Terus kan ini di UWP itu ada 2 kali ya, Bu, ya, PMM. Betul. Untuk kuotanya yang pertama sama yang kedua itu sama atau jadi Beda apa lebih tahun banyak ini gitu? lebih banyak gitu, Oh. antusiasnya lebih meningkat. Oke, jadi terkait kuota ya, saya coba sampaikan kuota nasional dulu. Oh ya. Kuota di Indonesia. Jadi PMM di seluruh Indonesia itu kuotanya hanya 16.000 saat itu. Kemudian yang mendaftar 35.000. Banyak sebenarnya, ini cukup ini juga ya. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa masuk 16.000 dari 35.000. Itu hampir setengahnya aja nggak sampai kan ya. Iya. Nah, pada saat proses pendaftaran ternyata yang lolos kualifikasi hanya 12.700 mahasiswa. Nah, kemudian waktu itu di UWP antusiasnya juga sudah mulai banyak. Kemarin untuk tahun ini ya, kami hari tanggal 3 Agustus kemarin, hari Rabu, kami sudah melepaskan 9 mahasiswa. Jadi 9 mahasiswa PMM. Tanggal 4 kemarin hari Kamis sudah berangkat ke Universitas Sriwijaya di Palembang. Nah, saya harap dari tahun ke tahun selanjutnya itu lebih meningkat lagi. Dan tidak ada batasannya sebenarnya, Siva, Vivi, setiap universitas tidak diberi kuota. Jadi memang murni seleksi 35.000 itu menjadi 12.000 mahasiswa. Jadi semakin kadang ada ya, universitas ini hanya diberi kuota sekian saja gitu. Tapi kalau untuk PMM ini tidak. Semuanya bebas memilih, merdeka mendaftar. Jadi semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama. Seluruh Indonesia itu kesempatannya sama. Gitu. Jadi intinya selagi kita bisa lolos di 16.000 orang itu, Betul. tetap bisa ya Bu, lanjut. Betul sekali. Nggak ada batasan kuota juga Iya, untuk nggak ada. kampus. Wah, ini juga salah satu keuntungan buat kita ya, teman-teman yang ada di rumah. Nggak dibatasi loh, teman-teman mau ikut sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa ya, Bu, ya boleh. Mas, saya malah seneng ya kalau adik-adik dari UWP ini banyak yang mendaftar. Antusias gitu ya. Antusiasnya Semakin besar. antusias tuh semakin menunjukkan bahwa adik-adik ini juga punya keinginan untuk level up ya istilahnya Iya, ya, Bu. untuk level up, mengembangkan soft skill-nya, mengembangkan ilmu pengetahuannya dan lain-lain seperti itu. Mengingat kembali pertanyaan kita yang soal pendaftarannya itu Bu, yang eksternal itu. Nah, kira-kira persyaratannya apa aja Bu selain itu? Oke. Apakah
di awal kita ada melakukan pembayaran atau tidak gitu. Oke, jadi kalau karena ini programnya pemerintah ya, Iya. punyanya Kementerian Kemendikbud, ini gratis teman-teman. Jadi nggak bayar sama sekali, hanya upload berkas saja di websitenya PMM underscore program pmm.id, di situ aja. Jadi tidak ada bayar membayar, paling hanya beli materai aja ya. Materinya pun itu komitmen mahasiswa. Coba persyaratannya ya, yang pertama KTP, kemudian yang kedua memiliki BPJS wajib ini teman-teman. Jadi banyak yang gugur karena BPJS-nya Nggak aktif. nggak aktif dan lain-lainnya. Ini wajib karena alasannya ketika kita berada di luar daerah kita kan nggak tahu ya, nggak tahu apa yang akan terjadi, entah tiba-tiba sakit flu atau demam, itu kan harus ada asuransi yang menjamin. Sehingga salah satu syarat wajibnya adalah BPJS. Kemudian membuat rekening tabungan Bank BRI atau BSI, ini nanti akan ditransfer biaya bantuan-bantuannya. Kemudian ada surat izin dari perguruan tinggi. Ini cukup dari dekan atau KPS saja. Kemudian komitmen mahasiswa. Jadi mahasiswa ketika mendaftar itu mereka akan tanda tangan di atas materai 10.000. Jadi mereka akan tanda tangan bahwa siap untuk mengikuti dan tidak akan istilahnya apa ya, Minta mengundurkan pulang gitu. diri atau minta pulang gitu. Jadi harus mengikuti program sampai selesai. Kemudian surat izin dari orang tua, itu juga tanda tangan di materai. Kemudian ada transkrip nilai. Sudah, itu saja. Nah, ini saran juga ya untuk adik-adik ketika mendaftar lolos, jangan sampai mengundurkan diri. Ini akan saya laporkan ke Pak Wakil Rektor nih. Pak Wakil Rektor 1 ya, akan saya laporkan, Pak, ini Pak ada yang mau mengundurkan diri nih, padahal sudah sign surat pernyataan. Jadi itu nggak boleh, karena itu akan berdampak ke UWP sendiri. Jadi kan citranya, oh ini udah diterima nih, Kok nggak kok nggak didatengin diambil? gitu. Oh, nggak gitu. diambil. Jadi Padahal kan kan nggak semua orang betul. bisa dapet ya, Bu. Betul sekali. Jadi kesempatan ini kalau memang sudah niat untuk mendaftar harus dijalankan. Kalau lolos harus tetap lanjut, nggak boleh mundur gitu. Makanya harus dipikir matang-matang juga ya, Bu. Iya sekali. Kita pengennya gimana? Kalau misalnya emang kita dari awal pengen ikut program ini, ya udah, ayo sama-sama bareng. Soalnya betul. Bu Anela juga sebagai pendamping udah effort banget ya Iya. Bu Anela untuk anak-anaknya gitu. Alhamdulillah ya, kemarin 9 mahasiswa saya ini yang berangkat dari berbagai prodi ini tidak ada masalah. Kemudian mereka juga Alhamdulillah. tidak ada kesulitan. Ini sudah mulai pelan-pelan sudah mau berangkat. Ini barusan ada yang ngabarin tanggal 19 mau berangkat ke Medan. Situ. Terus untuk persyaratannya itu ada ketentuan nggak Bu? Kayak IPK atau IPS-nya itu minimal berapa gitu Bu? Kalau IPK nggak ada sih sejauh ini. Nggak ada syarat minimal berapa, nggak ada. Jadi kan kalau dulu biasanya pertukaran mahasiswa itu kan hanya yang memiliki IPK cum laude, Iya Bu dulu. berprestasi, Iya. kemudian dan lainnya lah. Kalau sekarang semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama, seperti itu. Terus kan kita di sana juga kuliah ya Bu ya. Terus kalau misalnya pulang itu kan kita juga bawa nilai Bu. Itu IPK sama IPS-nya itu juga ditentukan nggak Bu? Kayak kamu harus minimal IPK-nya 3 berapa gitu Bu. Kalau itu sih nggak ada ya, nggak ada ketentuan. Misalkan kuliah di Unhas harus IPK-nya 4,0 gitu, nggak ada. Tapi saya harap adik-adik mahasiswa ketika kuliah di sana, karena membawa nama baik Universitas Wijaya Putra, Iya. semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang maksimal juga. Jadi jangan santai lah nanti pulang tetap dikonversi, tapi kalau nilainya C ya di sini tetap dimasukkan C apa adanya, seperti itu. Untuk membahas soal penjurusannya juga nih Bu, kan katanya Bu Anela kayak misalnya saya anak akuntansi, diharapkan nanti ngambil untuk program PMM-nya kan nggak akuntansi juga ya Bu. Nah itu Bu Anela juga yang mengarahkan anak-anaknya Bu Anela. Kayak Oke. baiknya tuh masuk sini, kamu masuk sini gitu. Wah, ini pertanyaan bagus ini dari Vivi. Jadi kalau untuk pemilihan program studi nanti di universitas tujuan, itu selalu saya sarankan untuk berkomunikasi dengan ketua program studi. Ya, jadi karena yang memahami mata kuliah, kemudian memahami kemampuannya mahasiswa ini kan ketua program studi. Iya. Sehingga diharapkan
mereka komunikasinya pasti saya kembalikan lagi konsultasi dulu atau komunikasi dulu ke KPS seperti itu. Jadi saya hanya mengarahkan saja. Ini pun juga sebenarnya tidak ada intervensi ya. Kamu harus ngambil ini enggak. Jadi mereka memang coba kamu milih pilihan mata kuliahnya apa saja, konsultasikan ke KPS. KPS ini kira-kira yang cocok ini mana aja gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu saya pernah ikut webinar IISMA. Ini kan hampir sama IISMA. exchange, tapi dia internasional gitu. Jadi dia ngambil di US gitu. Nah, itu dia ngambilnya kayak pertama tuh dia kan anak akuntansi, Bu. Nah, dia itu ngambilnya manajemen atau apa gitu, FISIP gitu, saya lupa. Tapi ternyata di jurusan itu, di kampus itu kuotanya sudah habis. Jadi dia daripada udah daftar kayak gitu udah melewati banyak banget seleksi kan, daripada nggak jadi akhirnya dia ngambilnya geografi gitu. Nah, apakah hal ini bisa terjadi di program ini juga atau Oke, gimana, Bu? tuh. Jadi gimana kalau ternyata kuotanya sudah penuh gitu ya. Terus ekstrim ya dari akuntansi ke geografi. Iya, iya makanya. Ekstrim ya. Iya. Jomplang gitu. Jadi memang kalau untuk di PMM DN ya istilahnya PMM dalam negeri. Kalau IISMA kan pertukaran pelajar internasional ya. Iya. Kalau pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri ini memang sebenarnya tergantung ke KPS-nya ya. Apakah KPS-nya ini mau mengizinkan atau tidak. Kalau misalkan mau mengizinkan boleh lanjut seperti itu. Jadi kalau tidak biasanya mereka akan diberi pilihan. Jadi di PMM saat ini tuh boleh memilih 10 SKS ngambil di PT tujuan, ngambil di luar Jawa sana. Kemudian 6 SKS ngambil di UWP tapi online. Seperti itu. Ada keringanan kayak Ya, gitu ya, ada Bu, pilihan jadinya. seperti itu boleh. Tapi memang disarankan untuk ngambil full Di PT 20 7. SKS di PT tujuan. Tapi memang karena mungkin ada ya beberapa program studi itu yang mewajibkan harus ngambil mata kuliah wajib 1 supaya bisa mengambil mata kuliah wajib 2. Jadi mata kuliahnya berkesinambungan. Nah, biasanya untuk membantu mahasiswa supaya tidak terlewatkan mata kuliah yang menyambung itu ya, Iya. itu jadi mereka boleh ngambil mata kuliah di PT asalnya, tapi online seperti itu. Untuk seleksinya sendiri kan nggak jarang ya, Bu, anak-anak itu melewatkan beberapa tahapan atau beberapa poin yang jadinya Sebenarnya tuh penting, yang tapi sebenarnya penting, tapi kayak- akhirnya jadi bumerang dia Iya, sendiri. betul. Akhirnya dia sampai nggak lolos. Nah, tips and trick dari Bu Anela sendiri nih, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan untuk teman-teman atau sobat WP di rumah yang pengen ikut program ini, kira-kira itu seperti apa? Oke, jadi banyak ya namanya mahasiswa ini kan macem-macem ya. Iya. Ada yang anaknya memang dia rajin, kemudian memperhatikan apa yang disampaikan, ada juga yang terlewat gitu ya. Jadi ketika kalian memang sudah berkomitmen untuk mendaftar, itu biasanya akan kami beri list apa saja yang harus disiapkan. Kemudian akan kami beri jadwal terakhir upload itu kapan. Kemudian biasanya akan sering saya ingatkan. Ini sudah belum, coba screenshot ya hasil uploadnya buat bukti kalau memang kalian sudah benar upload seperti itu. Kemudian di UWP sendiri kan ada Instagramnya ya, PMM_UWP. Itu juga biasanya sering upload apa saja yang harus disiapkan. Kemudian ada juga Instagramnya @pertukaran_mahasiswa_merdeka. Itu biasanya info-info semua di sana. Nah, saya harap adik-adik dari UWP ya, ketika kalian memang sudah berkomitmen untuk mendaftar, jadi kalian harus perhatikan apa saja yang harus disiapkan, kemudian kapan terakhir uploadnya. Jadi saya kemarin sempat ada mahasiswa yang tertinggal nih ya, dia belum upload dari rombongan ini 1 orang. Kemudian saya lapor kan ke PMM pusat, Pak, saya minta tolong lah Pak dibukakan akunnya supaya mahasiswanya ini bisa upload ulang. Nggak bisa. Gagal berarti, Bu. Iya. Berarti jadi- langsung gagal dari Betul. awal ya, Bu. Iya. Bahkan itu sebelum dia seleksi karena dia lupa tanggal Nah, seleksi ya, terakhirnya. betul Nah, sekali. itu juga harus dicatat nih, teman-teman. Jangan sampai kejadian ini terulang Terulang lagi. kembali. Gitu. Sayang banget kan, Bu, kalau gitu. Jadi memang saat itu sudah teman-teman yang lain nggak ada masalah ya, di Bu, saya lupa seperti itu. Kemudian kami upayakan ke PMM pusat
boleh nggak minta tolong untuk dibukakan seperti itu. Satu orang aja Pak kayak gitu. Ya nggak bisa Bu, karena memang regulasinya sudah tutup ya sudah seperti itu. Mungkin takutnya juga kalau misalnya dikasih buka kan kayak privilege tersendiri untuk Betul, UIP kan betul Bu. sekali. Itu malah menimbulkan banyak persepsi untuk kampus-kampus yang Iya, lain betul sekali. gitu. Jadi memang adik-adik nanti yang mau mendaftar, timelinenya itu harus Harus dicatat, harus kalau perlu di alarm di HP. Biasanya kan ada Bu yang di tanggal itu Iya, kan. iya, iya, iya. Iya. Reminder itu ya. Iya, masa reminder malmingan sama pacarnya dicatat ini juga, ya kan Bu? Betul sekali ini. Terus kan kadang kan ada Bu yang kayak orang tuanya tuh strict parent. Nah, contohnya kayak saya nih, orang tua saya kan strict banget sama saya gitu, kayak ada jam malam lah, setiap hari nggak boleh sering-sering keluar gitu. Nah, tapi misalnya saya nih, saya pengen banget Bu ikut PMM, tapi orang tua saya kayak ngabotin saya gitu loh. Kenapa sih kamu kok apa sampai keluar jauh-jauh gitu, kayak nggak tega kan Bu, katanya ngelepasnya gitu kan kayak ngelepas saya. Nah, terus saya curhat nih ke Bu Anela, Bu saya tuh sebenarnya pengen banget Bu ikut ini, tapi orang tua nggak tapi setuju orang Bu. tua saya nggak setuju. Nah, itu apakah ada treatment atau tindakan khusus dari Bu Anela sendiri kayak, oh nggak apa-apa Vi, nanti saya biar ketemu orang tua kamu, saya yang saya yang ngasih tahu sedikit-sedikit kayak gini loh Bu, maksudnya ini tuh gini-gini, atau gimana coba? Boleh intinya, ya. Bu Anela. Jadi kemarin mahasiswa saya itu saya pesankan yang berangkat ini ya, yang berangkat aja. Orang tuanya tuh beri kontak saya. Jadi kalau ada apa-apa kan Biar bisa percaya langsung, gitu ya, ya. biar ya kita nggak menutup inilah ya, namanya anak perempuan misalkan Iya, ya, Bu. harus keluar Jawa yang biasanya disayang-sayang setiap hari di rumah. Kemudian harus pergi keluar Jawa sendirian, nggak ada dosennya, nggak ada Iya, siapa-siapa. Saya bilang beri kontak saya. Jadi saya waktu itu bilang, Bapak Ibu, jadi adik-adik ini tidak akan kita tinggalkan gitu aja, tetap kita dampingi, kita pantau dari jauh. Itu kalau yang sudah berangkat ya. Kemudian berilah nomor saya. Nah, jadi tapi beda kasus ketika adik-adik ini mau minta izin ya. Kemudian kalau Bu saya udah izin, udah memberi penjelasan dan lain-lain, boleh nggak orang tua ketemu saya? Boleh sekali ketemu saya di apa, kalau di Fakultas Pertanian ya boleh ketemu aja saya di Fakultas Pertanian. Boleh saya Bu, saya mau ngajak orang tua saya ketemu Bu Nela nih Bu, bantu bujuk ya Bu ya, kayak gitu. Boleh, kita ketemu, ayo kita ngobrol-ngobrol bareng, seperti itu. Mungkin orang tua ini kan nggak percaya ya, kadang kan anak saya tuh bangunnya aja sulit Bu, kalau nggak disuruh makan nggak mau makan. Iya, benar. Gitu Alasannya ya. selalu kayak gitu ya, bukan lo nggak boleh itu selalu kayak Mungkin gitu. kalau malam tuh nggak tidur Bu, main HP terus. Iya. Gimana Main kalau game. nggak saya lihatin, main game terus, gimana kalau nggak saya lihatin kan. Nah mungkin dari ngobrol-ngobrol itu orang tuanya bisa, cobalah Pak, adik-adik kami nih diberi kepercayaan untuk dia belajar mandiri, karena kan kita nggak ini ya, nggak selamanya dengan orang tua kan ya, kita juga harus bisa survive sendiri. Nah itu juga merupakan challenge ya buat diri kita sendiri, bisa nggak sih sebenarnya kita survive di luar zona nyaman kita, di luar teman-teman kita, coba kita ke sana ketemu orang-orang baru. Itu challenge kalau buat saya ya, itu challenge, bisa nggak gitu. Wah, nggak kerasa nih Sobat UWP, udah setengah jam berlalu bareng kita berdua sama Bu Anela. Kita udah ada di penghujung acara. Bu Anela boleh minta tolong itu nggak? Kita mau bareng-bareng jargonnya Terafu, Bu. Oh, tapi bentar, sebelum itu Bu Anela dipersilakan untuk promo-promo soal programnya sama YouTube-nya Bu Anela. Bu Anela punya YouTube sendiri loh, guys. Oke, jadi adik-adik Sobat UWP ya, dari Terafo, dari Sobat UWP yang lain. Jadi saya tunggu kalian tahun depan. Yang pertama untuk mendaftar program mahasiswa merdeka. Jadi ini nanti flagshipnya banyak. Boleh tanya apa aja sih Bu yang bisa saya ikuti? Mungkin salah satunya pertukaran mahasiswa ini. Nah selain itu juga kalian bisa follow Instagramnya @pmm_UWP. Itu akan ada info-info, kemudian ada kegiatan-kegiatan mahasiswa di sana. Apa aja supaya tahu gambarannya. Oh ternyata menarik sekali ya, seperti itu. Selain itu juga adik-adik bisa follow Instagram PMM Pusat, namanya pertukaran mahasiswa merdeka. Itu di follow juga, sering sekali ada update-update kapan pembukaan pendaftaran dan lain-lainnya. Kemudian banyak ya, Nggak apa-apa, Bu.
Kemudian, jadi karena saya dari Fakultas Pertanian, nanti adik-adik Terafo, adik-adik Sobat UWP bisa lihat ya di YouTube-nya Pertanian UWP. Jadi nanti di sana akan banyak diskusi-diskusi tentang dunia pertanian, kemudian dunia tentang UMKM dan ekonomi kreatif seperti itu. Jadi saya tunggu, jangan lupa subscribe ya. Gitu. Oke, karena kita udah ada di closing nih Kak Syifa. Kita berdua mau ngajak Bu Anela untuk bilang jargonnya Terafo. Oke, boleh. Jadi waktu saya sama Syifa bilang Terafo, kita bilang Terafo working with idea. Gitu. Saya Kayak gini. Oh gini. Ya, Oh gitu. working with idea. Oke. Gitu. Ayo. Oke. Saya lihat ke kamera ya. Iya, Iya. Oke, gimana Mbak Syifa? sudah. 1, 2, 3. Terafo working with idea.